Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita bagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait pendaftaran sakit 3K 2022 serentak. Beruntunglah honorer pada dua formasi ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point. Informasi yang cukup penting hari ini yaitu pendaftaran seleksi P3K 2022 serentak. Beruntunglah honorer pada dua formasi ini. Nah, dilansir di salah satu media elektronik ya, yaitu gpnn.com Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan pendaftaran seleksi P3K 2022 akan dilakukan serentak ya. Betul sekali ya. Oke, jadi untuk pendaftaran seleksi P3K 2022 akan dilakukan serentak, dan tentunya untuk pendaftarannya nanti itu akan dilakukan di portal SSCASN. Saat ini Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai Ketua Panitia Seleksi Nasional Panselnas calon aparatur sipil negara terus bekerja. Oke, hal itu mengingat waktu persiapan pelaksanaan seleksi yang makin sempit. Bahkan di sini dikatakan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Singka BKN Bapak Suharmen mengungkapkan sistem seleksi calon aparatur sipil negara SSCASN akan dibuka secara serentak, baik untuk guru maupun non-guru. Wow, ini tentunya menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya, bahwasanya dari info yang disampaikan oleh pihak BKN bahwasanya nantinya itu pendaftaran seleksi P3K 2022 akan dibuka serentak, dan tentunya ini ditujukan untuk pelamar P3K guru dan juga untuk pelamar P3K non guru. Jadi semua jadi semua pelamar akan mendaftar tahun ini dan masuk dalam formasi P3K 2022. Uti Suharmen kepada gpnn.com. Wow, mantap. Nah, di sini menurut dia walaupun pendaftaran dibuka serentak, jadwal tes tidak disamakan. Tahun ini pemerintah memprioritaskan hanya pada dua formasi, yaitu guru dan tenaga kesehatan atau nakes. Jadi sungguh beruntung ya untuk dua formasi ini, yaitu formasi guru dan tenaga kesehatan, karena nantinya di tahun ini pemerintah memprioritaskan kepada kedua formasi itu, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan ya, terutama bagi pelamar P1, P2, P3K guru tahun 2022. Beliau menjelaskan seleksi P3K 2022 kemungkinan tidak bisa dilakukan serentak. Maksudnya di sini jadwalnya pendaftaran seleksi P3K 2022 serentak. Di sini lagi dikatakan kemungkinan tidak bisa dilakukan serentak. Apa maksudnya ini Bapak Ibu ya? Sebab ujar Suharmen ada tahapan yang harus dipenuhi. Maksudnya di sini tesnya ya. Tesnya pendaftarannya tidak serentak ya, seperti itu. Sebab ujar Suharmen ada tahapan yang harus dipenuhi sesuai jangka waktunya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemungkinan besar yang paling bisa dilakukan seleksi tahun ini baru guru dan nakes. Itu pun sangat tergantung pada kesiapan Kemendikbudristek dan Kementerian Kesehatan. Wow, mantap. Jadi ini ya, guru dan kesehatan ini sangat diprioritaskan nantinya. Sampai saat ini lanjutnya data masih belum selesai. BKN sudah mendesak agar segera menyelesaikannya. Misalnya Kemenkes terkait ID Fasiankes di kementerian lembaga sampai Senin sore masih belum disampaikan ke BKN. Nah, untuk Kemendikbud Pak Suharmen, API service untuk pendaftaran sampai sekarang belum disiapkan juga karena skenarionya masih bergerak-gerak terus. Jadi kita lihat ya, di sini sempat disinggung oleh Bapak Suharmen bahwasanya salah satu penyebabnya ya pendaftaran untuk P3K guru belum dibuka karena memang API service ya untuk pendaftaran P3K guru belum disiapkan juga. Kalau nakes API service-nya sudah selesai Bapak Ibu ya. Seperti itu harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini dikatakan kalau semuanya tepat waktu, BKN pasti akan cepat memprosesnya sehingga bisa membuka SSCASN
EPK 2022 Pungkas Deputi Suharmen. Jadi sudah kedapatan di sini Bapak Ibu ya, salah satu penyebab P3K guru belum dibuka karena API servis yang belum disiapkan, dan mungkin kemungkinan untuk API servis itu termasuk juga infrastruktur sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan saja ke depannya ya, sebentar lagi ya, kita masih menunggu ya, karena Prof Nunuk pernah mengatakan bahwa untuk penempatan guru lulus passing grade itu akan dilakukan mulai bulan Oktober sampai bulan November, dan itu akan berjalan bersamaan ya, hampir bersamaan juga sih dengan seleksi kesesuaian untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Nah, kemudian di sini ada info lagi dari BKN ya, ini terkait dengan pendataan non ASN. Jadi di sini dikatakan Badan Kepegawaian Negara BKN kembali menyatakan bahwa pendataan non aparatur sipil negara bukan untuk pengangkatan ASN Bapak Ibu ya. Honorer diminta tidak salah kaprah. Kepala Kantor Regional Kanggrek 10 BKN Denpasar Paulus Dwi Laksono menyampaikan pendataan non ASN saat ini dilakukan untuk memetakan honorer di lingkungan instansi pemerintah, seperti itu ya. Pendataan tenaga non ASN bukan untuk pengangkatan menjadi ASN. Jadi Bapak Ibu yang ikut pendataan non ASN, Bapak Ibu jangan salah kaprah bahwasanya untuk pendataan non ASN sudah berulang kali dikatakan oleh BKN bukan untuk pengangkatan K ataupun PNS ya. Nah, jadi tujuan utama dari pendataan honorer baik di pusat maupun di daerah, kata Paulus dikutip dari laman BKN. Paulus menyampaikan dengan berakhirnya masa pendataan tenaga non-ASN pada 30 September 2022 lalu, instansi telah mengumumkan hasilnya sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, serta untuk mendapatkan masukan atau koreksi dari masyarakat. Nah, jika dalam uji publik tersebut terdapat dilakukan paling lambat pada 22 Oktober pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non ASN. Beliau menghimbau seluruh honorer untuk tetap bekerja dan berhati-hati dengan oknum yang menjanjikan pengangkatan menjadi P3K ataupun PNS. Jika mengetahui atau mengalami hal tersebut, segera dilaporkan dan dikonfirmasi ke Badan Kepegawaian daerah setempat, seperti itu. Kemudian Paulus juga menyatakan proses serta persyaratan dalam pendataan non-ASN sudah tertuang dalam surat Menpan RB tertanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jangan sampai menyimpang dari aturan karena pejabat pembina kepegawaian PPK harus menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang mengandung sanksi pidana dan administrasi, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.